Ya dari faktor ekonomi juga kita bisa ya lebih untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Ya. Dari segi kepuasan batin, kalau kita merawat dari nol terus langsung bisa koncer gitu kan beda dengan kita beli burung yang sudah jadi. Iya. Jadi itu motivasi saya. Iya. Ndang ditumbas, Pak. Salam anti galau, asal kicau. Ya, perkenalan dulu ini Mas. Namanya siapa ini Mas? Ridwan. Lama Ridwan. Oh, sudah berapa lama ini untuk ternak murai ini? Sudah berjalan 3 tahunan Mas. 3 tahun. Jumlah kandangnya berapa ini? 15 kandang. 15 kandangnya. Tapi tidak semua murai Mas. Tak semua murai ya? Iya. Ada Bunglor kembang 1, terus kacer 4 jodoh. macam itu. Oh, untuk kapasitas penetasannya itu per bulan atau bagaimana Mas? Atau bagaimana? Hitungannya untuk 1 induk memang per bulan Mas. Per bulan ya? Ya. Tapi untuk sementara dalam kandang ini untuk 10 murai masih ada 5 yang produksi aktif Mas. Masih aktif ya? Ya, yang untuk yang 5 masih kadang jadi, kadang enggak gitu. Nah, terus tadi itu sempat tak lihat itu ada betinanya 2, jantannya 1. Ya. Katanya itu bisa dibuat main, itu bagaimana itu? Ya, itu sistem poligami. Jadi awalnya memang burung gantangan. Iya. Jadi iseng-iseng di ternak kok mau. Iya. Jadi untuk pakai main juga masih aktif. Masih aktif ya? Jadi di sela misalnya induk betina ngeram kita Iya. ambil kita Iya. pakai main masih bisa. Iya. Itu apa enggak pengaruh ke betinanya? Misalkan telurnya atau anaknya itu enggak pengaruh ya? Untuk sementara entah karena memang dari burungnya atau gimana, kalau untuk burung yang ini tidak ada masalah Mas. Jadi Iya. kita datang dari lomba kita masukkan lagi aja tidak apa-apa. Gitu ya. Untuk kendala-kendalanya ini apa selama beternak murai ini? Masalah beternak murai ini ya saya anggap gimana ya. Untuk kendala masih cukup banyak juga. Ya. Dari segi kematian anakan trotolan gitu masih ada aja lah untuk sementara. Nah, penyebabnya untuk kematian itu apa Mas biasanya? Untuk penyebabnya sendiri rata-rata sesak napas Mas. Sesak napas ya? Nah, untuk menanganinya bagaimana Mas Ibu? Ya kita coba pakai obat-obatan yang ada di toko atau dari saran teman-teman. Ya ada lah lebih diminimalisir ketimbang dulu sampai netes ada 12, nanti yang hidup cuma 3 gitu. Untuk sementara yang sekarang misalnya ada 12, paling yang mati 2, masih lebih bisa dikontrol lah gitu ya.
Kalau betina ini, ya saya ini kurang paham, maksudnya kalau murah ini kurang paham. Itu katanya ada berapa kali tetasan gitu ganti gitu, apa bagaimana itu? Kalau sementara yang di kandang saya dalam kurun 3 tahun ini, Ya. paling untuk jedanya di masa ngurak, masa rontok bulu jeda, nanti kita rawat 2 sampai 3 bulan, habis itu kita jodohkan lagi, produk lagi. Kalau di saya itu paling masa mabung itu baru berhenti mas, nanti habis mabung 2 atau 3 bulan ke depan kita bisa jodohkan lagi dan produk lagi sudah. Oh iya, berarti kalau istilah untuk tidak bisa dipakai lagi tidak ada ya? Sementara yang saya tahu dalam 3 tahun ini tidak seperti itu. Iya. Mungkin ada masa akhir menurut rekan-rekan yang lain mungkin ada, tapi Oh iya. untuk sementara dalam kurun 3 tahun ini Belum ada masih kendala. belum ada masa akhir. Iya. Terus sementara ini Mas Ridwan, untuk pemasarannya ini kemana ini? Untuk pemasaran alhamdulillah ya daerah wilayah-wilayah Lumajang aja juga sudah banyak, terus wilayah Jember, Malang, Probolinggo, dan ke Bali juga kadang ada teman yang minta dikirim ke sana ya kita kasih. Ya. Terus dampaknya untuk saat pandemi corona ini apa ada pengaruh apa tidak ini? Rasanya mungkin dalam pemikiran kita waktu itu corona siapa yang mau beli, sedangkan ekonomi seperti ini, ternyata enggak seperti itu. Indenan juga masih tetap banyak, kita masih malah ya bisa dibilang kewalahan lah. Mas Ridwan, kalau misalkan kan ini bikin konten ini kan buat motivasi dan apa ya, misalkan biar teman-teman ini tahu modal awalnya jenengan untuk berternak murah ini berapa? Waktu itu kita menyisikan modal 20 juta mas, Oh, untuk kandang dan kandang. untuk burung yang akan kita ternak. Iya. Awalnya memang kita ternak itu dari dasar yang nol, jadi beli indukan waktu itu 15 juta dari teman kita di Malang. Jadi tujuan kita biar langsung bisa produk dan kita bisa langsung belajar sama sang pemilik, kan lebih langsung bisa jadi lah gitu. Nah ini juga teman-teman ini banyak pertanyaan itu begini kan, misalkan basicnya Mas Ridwan sendiri kan pemain dan juga peternak. Nah ini rawatannya misalkan beternak ini lainnya dengan untuk lomba ini apa Mas Ridwan? Untuk menu pakan lomba dan untuk ternak memang beda. Iya. Setiap settingan burung memang beda. Iya. Jadi untuk di kandang Iya. kita pakai menu makan semua yang ada di toko burung kita Iya. kasih, artinya Hmm. kayak jangkrik, Iya. ular kandang, ular Hongkong, terus roto, ada cacing, ya kita kasih Iya. sesuai porsi lah gitu. Berarti kalau untuk breeding ini menunya lebih tinggi dari menu lomba ya? Ya, karena breeding memang butuh nutrisi lebih, jadi untuk makan kita kasih Iya. tanpa food. Oh, tanpa full ya? Iya. Oh, jadi misalkan kira-kira ini, kalau pastinya kan nggak bisa ya. Kalau untuk jangkrik itu belinya berapa untuk 15 kandang ini? Untuk jangkrik 1 kilo 15 kandang itu 2 hari. Wow. Ya, ular Hongkong itu setengah kilo. Ular kandang, untuk ular kandangnya setengah kilo, ular Hongkongnya ya mungkin 1 on lah untuk 2 hari.
masteran burung alami ada, nanti pakai soundbox juga ya. Iya. Jadi dari sejak dini ya Sudah kakak diketahui ya. masteran lah. Iya. Nah, untuk penjualan ini misalkan inden atau bagaimana itu dapatnya itu berarti sudah bisa makan pur atau ada bisa yang lucu sendiri? Tergantung permintaan sih sebenarnya, tapi kalau saya pribadi, kalau yang mau beli itu sudah biasa ngerawat dari loloan, kita tega lah ngasih. Tapi Iya. kalau orang yang belum pernah, kita masih belum mau kasih karena emang lah takutnya di orangnya tuh mati atau gimana, karena dari segi harga memang mahal gitu. Iya. Nah, ini berkaitan dengan harga. Apa ada perbedaan dari 15 kandang ini? Yang membedakan itu mungkin harganya bagaimana, atau dari indukannya prestasi, atau bagaimana ini Mas Dito? Ya, dari indukan prestasi bisa, dari panjang ekor bisa. Oh, iya. Jadi memang dari segi harga bervariatif. Nah, ini terakhir. Apa yang memotivasi jenengan ini untuk berternak, tiba-tiba berternak murah ya gitu? Ya dari faktor ekonomi juga kita bisa ya lebih untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Ya. Dari segi kepuasan batin, kalau kita merawat dari nol terus langsung bisa koncer gitu kan beda dengan kita beli burung yang sudah jadi. Iya. Jadi itu motivasi saya. Iya. Dulu ya lomba berarti ya? Ya kita main di gantangan ya, jadi akhirnya kok kita bisa main lomba nggak mau ternak, Iya. rasa adanya kita ternak karena ini juga program pemerintah. Iya, siap. Nah, jadi kita ambil langkah juga ternak ya, terus lomba ya, jadi semua kita di dunia burung lah gitu. Iya. Ya. Sementara itu dulu Mas Ridwan, ya semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin. Iya. Terima kasih Mas Ridwan. Sama-sama. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Anti Galau All Star Kicau. Ndang ditumbas, Pak.